Sayuran segar dan buah-buahan segar ini adalah kelompok makanan yang berikutnya. Sayuran segar mengandung mikroba yang datang dari tanah atau air atau udara dan sumber-sumber di lingkungan lainnya. Dan kadang juga mengandung beberapa patogen tanaman. Produk tanaman umumnya kaya akan karbohidrat, lebih dari 5% biasanya. Kemudian rendah kandungan proteinnya, sekitar 1-2%, dan kecuali tomat memiliki pH yang tinggi. Adanya udara, kemudian kelembaban yang tinggi, serta suhu yang lebih hangat dalam penyimpanan dapat meningkatkan pertumbuhan mikroba pembusuk. Kebusukan ini paling umum disebabkan oleh kapang, misalnya saja oleh Penicillium, Phytophthora, Alternaria, Botrytis, ataupun oleh Aspergillus. Kerusakan mikrobiologi sayuran biasanya digambarkan sebagai kebusukan atau sering disebut sebagai rot ya. Nah, jenis kebusukan ini dikategorikan berdasarkan perubahan penampakan visualnya, seperti black rot, gray rot, pink rot, atau misalnya soft rot, stem end rot, dan sebagainya. Selain terjadinya perubahan warna, microbial rot ini juga menyebabkan bau yang tidak sedap serta perubahan tekstur. Mikroba akan dapat tumbuh lebih cepat pada sayuran yang rusak atau sayuran yang telah dipotong. Sehingga produk seperti ready to eat cut salads serta potongan buah-buahan ataupun potongan sayuran yang disimpan cukup lama dalam kulkas, atau misalnya sayuran yang mengalami temperature abuse dalam penyimpanannya, memiliki kemungkinan kerusakan akibat mikroba yang lebih tinggi. Cara mengatasi kerusakan sayuran oleh mikroba diantaranya adalah dengan menyimpan sayuran pada suhu rendah, dikemas vakum, atau dikemas dalam kemasan modified atmosphere. Bisa pula sayuran ini dibekukan atau dikeringkan dan sebagainya. Nah, untuk buah segar juga memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, seperti halnya sayuran. Biasanya sekitar 10% atau lebih. Kemudian buah-buahan juga memiliki kandungan protein yang sangat rendah, serta memiliki pH yang asam sekitar 4,5 atau di bawahnya. Dengan demikian, mikroba pembusuk yang mungkin mengkontaminasi buah-buahan dan produk buah lainnya adalah kapang, kemudian ragi, dan bakteri asidurik seperti bakteri asam laktat, Acetobacter, Gluconobacter, dan sebagainya. Seperti juga sayuran segar, buah segar juga rentan membusuk, dan ini bisa disebabkan oleh berbagai jenis kapang, seperti Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Botrytis, Rhizopus, dan sebagainya. Berdasarkan perubahan kenampakan yang disebabkannya, jamur penyebab kerusakan makanan ini dapat dibedakan menjadi jamur pembusuk hitam atau black rot, kemudian gray rot, soft rot, brown rot, dan sebagainya. Untuk mengurangi kerusakan pada buah, itu dapat dilakukan dengan pengawetan atau pencegahan pertumbuhan mikroba dengan cara disimpan pada suhu rendah, dibekukan, dikeringkan, atau bisa juga dilakukan dengan mereduksi AW. Jus buah mudah mengalami kerusakan oleh kapang, ragi, dan beberapa bakteri seperti Lactobacillus, Leconostoc, dan Acetobacter. Tetapi beberapa kondisi intrinsik dan ekstrinsik sayur dan buah-buahan menyebabkan beberapa jenis mikroba dapat tumbuh lebih baik dibandingkan mikroba lainnya. Seperti misalnya kapang dan Acetobacter dapat tumbuh dengan baik jika oksigen tersedia dalam jumlah yang cukup. Sedangkan ragi dapat menyebabkan baik oksidasi seperti menghasilkan produksi CO2 dan H2O maupun fermentasi sehingga menghasilkan produk seperti alkohol dan CO2. Acetobacter dapat menggunakan alkohol untuk kemudian menghasilkan asam asetat. Sementara Lactobacillus fermentum dan Leconostoc mesenteroides yang bersifat heterofermentatif dapat memfermentasi karbohidrat menjadi laktat, etanol, asetat, CO2 diasetil maupun asetoin. Selain itu, Leconostoc mesenteroides dan beberapa strain Lactobacillus plantarum dapat pula menghasilkan lendir,
akibat dihasilkannya dekstran dan eksopolisakarida lainnya. Pada minuman buah-buahan, Lactobacillus dan Leconostoc juga dapat mengkonversi asam sitrat dan asam malat menjadi asam laktat dan asam asetat yang dapat mereduksi rasa asam dan menghasilkan rasa jus buah yang flat atau hambar. Nah, untuk jus sayuran, jus tomat memiliki pH sekitar 4,3. Jus sayuran umumnya diberikan perlakuan panas untuk membunuh sel vegetatif mikroba. Walaupun demikian, proses pemanasan tersebut umumnya tidak cukup untuk membunuh spora bakteri, terutama bakteri termofili. Jus sayur-sayuran lainnya selain tomat ya memiliki pH sekitar 5-5,8. Jadi pH-nya lebih tinggi dibandingkan dengan jus tomat. Dan seringkali jus semacam ini mengandung growth factor untuk pertumbuhan bakteri asam laktat. Nah, produk jus semacam ini dapat rusak oleh berbagai jenis mikroba, terutama yang termasuk dalam golongan bakteri asam laktat. Untuk mencegah pertumbuhan mikroba pembusuk pada jus buah maupun jus sayur-sayuran, beberapa metode pengawetan tambahan diberikan pada produk-produk ini, seperti misalnya pemanasan, pembekuan, pendinginan, atau kadang-kadang juga diberikan tambahan senyawa pengawet kimia.